Bapak Ibu hadirin warahmatullah yang selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi kita sudah sama-sama membacakan atau menyanyikan marhaban yang ditampilkan oleh tim Hadroh dari TPA Nurul Islam. Kita melanjutkan ke acara selanjutnya yaitu acara inti yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Muhadzir Abdul Ghafur SPDI yang akan menyampaikan ceramah agama yang akan memberikan nasihat-nasihatnya kepada kita. Mohon sekiranya Bapak, Ibu, para hadirin wal hadiroh untuk sama-sama fokus mendengarkan dan menyimak apa yang beliau sampaikan. Kepada Ustadz Muhadzir Abdul Ghafur SPDI kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala kulli kafirin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad bin Abdul Haq wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Al-ayat Ibrahimil ayat. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabi habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin wa sabirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin kiram, ini kasar kampung ya. Hadratil kiram wal muhtaram, para ustaz, para tokoh masyarakat, tokoh agama, lebih khusus yang saya muliakan, yang saya hormati Bapak Haji Suwandi beserta seluruh kepanitiaan peringatan Maulid dan juga buat takbir sholat yang saya hormati, para bapak, para ibu, jemaah undangan yang saya muliakan. Ada PRT di sini. Anak PRT yang saya hormati, itu PRT iki siap runya paido bagi masyarakat. Ini wis gaji hatun bulan bisa dicicil paido ke masyarakat. Gila digerebek uang. RT sih dilatih, pengamangan orang dilatih RT. Giliran kesusahan, ada apa-apa kehilangan RT dicari. Bang senang-senang RT kan dipanggil. Kita doakan semoga RT yang hadir, kepala lingkungan yang hadir di malam hari ini, Allah beri kesabaran, amin. Allah beri keluasan rezeki, amin. Allah beri kelapangan rezeki, amin. Allah tambahkan usia dan kebaikan, amin. Allah tambahkan istrinya, amin. 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 Para bapak hadirin ibu rahimakumullah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja, kita puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala
yang alhamdulillah di malam hari ini berkat rahmat taufik karunia inayah dari Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan nikmat iman, nikmat sehat walafiat, sehingga di malam hari ini berkah dari semua nikmat yang Allah berikan kepada kita dapat kumpul, duduk bermuajahah, bersilaturahim di tempat yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, di acara yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita mengenang, memperingati hari kelahiran daripada kekasih Allah Subhanahu wa taala. Semoga hadir dan duduknya kita di sini kita akan mendapatkan syafatul uzma dari kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam marilah kita sampaikan, kita sanjung agungkan kehariban junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya dan para penegak sunnah ilahi wa bil qiyamah. Amin. Bu, udah dapat timbang dolar? Udah dapat timbang dolar belum? Hah? Belum? Wis, kurang nggak? Kurang? Pengalihan, kurang baik sih. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, tidak banyak manusia yang bisa menjadi contoh sekaligus menjadi contoh. Dari jutaan manusia, dari miliaran manusia yang Allah ciptakan dari Nabi Allah Adam sampai Nabi Muhammad, tidak banyak yang bisa ngasih contoh apalagi menjadi contoh. Kali ngasih contoh mah gampang Bu, ngasih contoh namanya dikasih contoh. Tapi untuk menjadi contoh uswatun hasanah itu enggak semua bisa. Nabi-nabi juga yang Allah ciptakan semuanya dari beribu nabi dan rasul. Terus ada 25 nabi dan rasul yang kita ketahui, itu enggak semuanya bisa menjadi contoh. Kalau ngasih contoh bisa. Karena yang menjadi contoh barometer kita yaitu manusia. Kalau kita sebagai manusia, kita harus mencontohnya manusia. Kalau kambing nggak mungkin nyontoh sapi, apalagi nyontoh ayam, gila aja tuh. Nggak semua manusia bisa jadi contoh. Contohnya Superman. Superman manusia, sama manusia Superman. Tapi kita nggak bisa terbang kayak Superman. Lagian Superman edan gila, kolor pakai di luar, kita kan pakai kolor di dalam. Dia pakai kolor di luar tuh. Nggak semua manusia jadi contoh. Tapi kalau kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata Allah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun antum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rasulullah itu bisa menjadi suri tauladan, bisa menjadi contoh bagi kita semua umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad itu nabi yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya itu dijaga daripada perbuatan-perbuatan yang bakal melanggar perintah Allah. Tetapi manusia sekarang, orang-orang sekarang ini, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, banyak yang menyamakan dirinya seperti Rasul. Banyak manusia sekarang ini yang menjamah-nyamakan dirinya seperti Rasul. Memang Rasul itu manusia, basyirun kal basyir, manusia. Tetapi Nabi Muhammad itu manusia di atas yang lain-lainnya. Tuh, beda. Nabi Muhammad itu dimaksud sama Allah, artinya dari dijaga daripada perbuatan maksiat. Nabi-nabi itu dimaksud sama Allah. Contoh Nabi Allah Yusuf. Kenal Bu? Bu, kenal Nabi Yusuf? Kenal di Facebook? Apa di IG kenal? Nabi Allah Yusuf itu Pak, Bu, Nabi Allah Yusuf digoda sama Ratu Siti Zulaikha yang terkenal cantik di zamannya. Digoda.
Diajak Nabi Yusuf, Pak, diajak dimasuk ke kamar, dikurung di dalam kamar Nabi Yusuf. Berhubung Nabi Allah jaga, nggak kesenggol itu situ Juleha, nggak kancingnya nggak copot. Itu Nabi Yusuf. Beda sama Yusuf gak makan, beda sama Yusuf pasar angkut. Jangan lagi diajak perempuan. Buku otak kita mengeras kalau dari dalam udah otak udah mulai ngeras tuh. Jangan-jangan hancur anak orang tuh. Buku kita anak sekarang ini subhanallah pacarannya kelip-kelip, mutun, main-mainnya ke laut anak sekarang. Pulang-pulang lecak sama orang bawah. Makanya kita jangan pernah menyamakan diri kita seperti Rasul. Nggak ada yang bisa, cuman Rasul dan Nabi yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang buat Kanda Haji Ahmasa. Bingung tadi ngomong apa sih? Oh iya, sebelumnya saya menyampaikan kabar duka tadi bahwasanya sahabat kita, guru kita, yaitu Bapak Ustadz Devita sekitar jam 8:30 tadi meninggal dunia. Kakaknya, waduh salah informasi. Untung belum saya umumin di. Wah, ya kasih informasi sah. Ya, mudah-mudahan kita doakan Ustaz kita panjang umur, amin. Bapak hadirin rahimakumullah, kita kembali ke Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad itu Bapak Ibu hadirin rahimakumullah itu dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta nabi-nabi yang lain. Artinya dijaga daripada perbuatan maksiat. Jadi jangan pernah menyamakan diri kita ini seperti Nabi dan Rasul. Terus pertanyaannya, kenapa kita memperingati hari kelahiran Kanjeng Nabi? Jawabannya tadi telah kita dengar. Kita dengar tadi Allah menyebut dalam Al-Quran yang tadi dikumandang oleh Ananda tercinta tadi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kata Allah, sesungguhnya di dalam diri Nabi Muhammad SAW itu ada suri tauladan, ada contoh bagi kita. Tuh. Artinya Nabi Muhammad itu untuk dijadikan contoh sama kita, menjadi suri tauladan kita. Kalau sekarang ini apalagi ibu-ibu kaum perempuan menjadi contohnya siapa? Contohnya artis, contohnya bintang film. Artis pakai baju ini, beli baju ini kredit. Artis pakai baju ini, beli. Lagi mode ini, beli itu. Contoh kita suri tauladan kita artis, bukannya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu para bapak, para ibu hadirin rahimakumullah, Allah beri kelebihan yang banyak. Tuh, ibu-ibu sering salawatan kalau mau pengajian itu. Assalamun alaik zainal anbiya, salamun alaik asqal asqiya, salamun alaik zainal anbiya, salamun alaik asqal asqiya. Tuh, di dalam kitab perjanji itu di pembukaan, assalamualaikum zainal anbiya, keselamatan bagimu wahai zainal anbiya,
perhiasannya para nabi. Nabi Muhammad itu disebut perhiasannya para nabi, para anbiya. Karena apa? Semua nabi tidak bisa ngasih syafaat, Bapak Ibu. Yang bisa ngasih syafaat cuma kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Adam aja, nabi yang pertama diciptakan oleh Allah, manusia pertama yang diciptakan oleh Allah, tak kalah hambanya minta syafaat kepada Nabi Adam. Kata Nabi Adam, jangan minta sama saya nggak bisa kasih syafaat. Saya juga pernah berbuat salah sama Allah. Waktu Allah nyuruh saya tinggal di surga bersama Ibunda Siti Hawa, saya dilarang sama Allah mendekati buah huldi, pohon huldi. Kata Allah, mendekati aja nggak boleh, kata Allah, apalagi makan. Cuman gara-gara istri saya, gara-gara istri saya makan buah huldi, jadi saya diusir sama Allah dari surga. Diusir sama Allah dari surga tuh, gara-gara makan buah huldi. Nabi Adamnya Bapak gak pengen, cuman direngek sama istrinya. Gara-gara direngek sama istri, diancam sama istrinya, sawan makan juga buah huldi. Ujung-ujungnya diusir sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Nuh gara-gara dapat syafaat, ada nur cahaya kanjeng Nabi Muhammad SAW, diselamatkan di bahtera lautan, di bahtera samudra yang begitu lama banjir, Allah selamatkan gara-gara dapat syafaat dari kanjeng Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi Muhammad itu disebutnya Zainal Anbiya, perhiasannya para nabi. Dan Nabi Muhammad itu lupa di semua aspek itu bisa jadi contoh. Di semua aspek Nabi Muhammad itu bisa jadi contoh. Kalau zaman dulu kita kecil, dulu, kalau sekarang nggak pernah dengar saya. Kalau kita mau ngaji itu suka dimulai ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana wa firlana mamanoya wasi'al karomin lam yahtali qatu taha mutlaqan abada wa matasya'a aslan fi matajaman. Dulu waktu zaman kecil dulu kalau mau ngaji pasti mulai begitu. Itu syair tentang keagungan Nabi Muhammad. Dikatakan bahwasanya Nabi Muhammad itu paha, itu ludahnya itu obat. Ludah Nabi Muhammad itu obat, Pak. Satu ketika tak kalah Nabi Muhammad dan Abu Bakar akan hijrah, dia singgah di Gua Sur berdua tuh. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, Anda tunggu di sini. Saya yang masuk dulu ke dalam gua. Saya yang pengen bersih. Waktu Abu Bakar bersih para bapak, para ibu, itu tangan Abu Bakar kegigit kalajengking. Nggak dirasa sama Abu Bakar. Waktu Abu Bakar keluar memanggil Rasulullah, bahwasanya Rasulullah tempat telah tersedia, Rasulullah lihat wajah Abu Bakar keringat dingin. Abu Bakar ditanya oleh Rasulullah, wahai Abu Bakar, kenapa engkau kelihatan gelisah, gundah gulana? Apakah engkau tidak senang aku ajak hijrah? Tidak ya Rasulullah, aku senang. Apa kau merasa takut wahai Abu Bakar? Tidak ya Rasulullah, aku senang hijrah bersamamu. Tapi kulihat wahai Abu Bakar, wajahmu itu seperti orang ketakutan, seperti orang gelisah. Kata Abu Bakar, wahai Rasulullah, tadi Rasulullah waktu saya bebersih di goa ya Rasulullah, tangan saya digigit kalajengking ya Rasulullah, bengkak, membesar.
memerah. Nama juga kalau jengking Arab, Pak. Nah, kejadiannya di Arab soalnya. Kalau jengking Arab kau sendiri kalau udah menggigit besar bengkak. Kata Rasulullah, sini Abu Bakar, kesinikan tanganmu. Kata Rasulullah, Bismillahirrahmanirrahim, diludahi bah. Langsung seketika tangan Abu Bakar sembuh. Itu udah Rasulullah. Kalau ludah kita apa? Insya Allah sama, insya Allah tambah bengkak. Insya Allah tambah bengkak. Udah disebut tambah bengkak. Tuh. Ini makanya beda Rasulullah. Dikatakan juga bahwanya Rasulullah itu, Pak, Rasulullah itu kalau keringetan, keringetnya bau minyak kasturi. Keringat Rasulullah itu bau minyak kasturi. Zaman dulu belum ada minyak wangi. Zaman dulu belum ada minyak wangi, minyak semprot. Tapi Rasulullah itu dikatakan bahwasannya badannya ataupun keringatnya bau minyak kasturi. Kalau bapak-bapak sekarang bau minyak kasturi, bau apa? Bau apa? Cium aja tuh nggak bau. Dapat aroma dari suara itu. Terus dikatakan lagi Rasulullah itu, Pak, kalau ada nyamuk, kalau ada binatang nempel di kulit Rasulullah, walaupun nyamuk itu jatuh. Tuh, nyamuk itu jatuh dari badan Rasulullah, nggak nempel. Kenapa? Dijaga sama Allah, wangi. Beda sama kita, Pak. Nyamuk kita nempel, nyamuk di sini nyarang. Laler nempel sini nyarang, laler. Kalau kita Rasulullah enggak. Rasulullah itu kalau binatang nempel di kulitnya jatuh. Hebatnya Rasulullah, karuan Rasulullah. Terus apa lagi? Rasulullah itu kalau buang air itu nggak ada kotorannya. Itu kotorannya nggak ada kalau Rasulullah buang air. Sama, saya yakin orang sini juga kalau buang air sama, nggak ada kotorannya. BAB pinggir kali nongkrong jatuh ngalir, nggak ada jadi kotorannya. Rasulullah itu kalau buang hajat di padang pasir itu rumput pada datang keliling, apa? Nutupin Rasulullah. Tuh, itu orang mulia, itu kekasih Allah. Tuh. Beda sama kita. BAB maunya kecap orang tua, ya. Bapak hadirin rahimakumullah, maka pantas kata Allah, Rasulullah itu menjadi contoh. Di semua aspek Rasulullah itu bisa jadi contoh. Seorang panglima, Rasulullah seorang panglima. Dia punya bala tentara, dia perang. Apalagi Rasulullah seorang pedagang dari 6 tahun. Dari umur 6 tahun Rasulullah sudah pergi ke Sam, ke Syria, udah dagang Rasulullah. Seorang politisi, Rasulullah ulung. Politisi ulung Rasulullah itu. Menjadi seorang presiden, Rasulullah pimpin bangsa. Rasulullah pimpin bangsa. Menjadi seorang kepala rumah tangga, Rasulullah, kata Rasulullah, baiti jannati, rumah tanggaku adalah surgaku. Makanya Nabi Isa itu nggak bisa jadi contoh kalau rumah tangga Bapak. Nabi Isa itu nggak bisa jadi contoh kalau buat masalah rumah tangga. Karena sampai detik ini Nabi Isa nggak pernah nikah. Makanya pengikut Nabi Isa ikutin Nabi Isa. Ikutin Nabi Isa. Sekarang ini yang pastor, karena katanya nggak nikah itu ajaran Nabi Isa, diikutin sampai sekarang tuh. Untung di Islam itu bukan ajaran. Kalau sampai di Islam ada ajaran kiai ustadz nggak boleh nikah, berhenti saya, berhenti jadi ustadz. Iya, ya Pak Haji, berhenti saya jadi ustadz. Iyalah sayang kasih Allah mari pakai. Berhenti, untung ajaran Islam nggak ada. Kata Rasulullah, baiti jannati, rumah tanggaku adalah surgaku. Rasulullah waktu pulang dakwah, Rasulullah itu waktu pulang dakwah kemalaman.
saking malamnya pulang jam 1 malam, sampai rumahnya sudah terkunci, istrinya Siti Khadijah sudah tertidur pulas. Saking akhlaknya mulianya bagus Rasulullah, sorbannya dia gelap di depan pintu, ditambah dengan pelepah kurma. Dia nggak mau ngebangunin istrinya yang sedang tidur. Tuh, akhlak Rasulullah beda sama kita. 2 kali assalamualaikum ngebukain pintu, woi kolor tidur ngiler, dibangun tuh. Beda jauh sama kita apa. Waktu Siti Khadijah bangun pagi membangunkan Rasulullah, nggak marah. Siti Khadijah minta maaf pada Rasulullah karena ketiduran. Apa kata Rasulullah? Wahai istriku tersayang, ini bukan salah kamu, ini salah saya karena saya pulang ke malam. Itu akhlak Rasulullah. Bukan istrinya dimarah-marahin, dasar lu pada kerjaan tidur ngiler, dibangun tidak bangun. Rasulullah minta maaf, dia sadar dia salah, pulang ke malam. Tapi sebaliknya akhlak Siti Khadijah juga bagus, Bu. Dia minta maaf sama suami, dia nggak marah-marah sama suami. Beda sama Khadijah sini mah. Khadijah sini mah, Bu, uang belanja nggak dikasih sehari, prengat ya, Bu. Kita kan mesranya kalau lagi pacaran doang, ya, Bu ya. Udah iya aja. Kita mau mesranya kalau lagi pacaran, lagunya beda. Maukah kau jadi istriku? Aku siap jadi imammu. Lagi pacaran itu mah, lagi pacaran. Barang udah nikah, udah 5 tahun, beda lagunya. Lelah diriku mencoba mempertahankan semua demi cinta. Nyesel kan? Nyesel. Udah mulai keluar congor, ya? Udah mulai bahasa yang itu keluar congor. Kita itu waktu pacaran mau romantis, ayam ember waktu pacaran. Sama ibu-ibu banyak ngeluh. Ibu-ibu coba 2 hari gak kasih uang belanja, pagi-pagi itu dia baru buat kopi, baru nyanyi, baru kesel. Perasaan ku berbakti untukmu, makan pagi ku siapkan semua. Ya, Bu, 2 hari dia kasih uang belanja, runtuh kemana-mana, hancur piring, prengat tidur pakai lepis 5 rangkap. Yang ketawa tuh biasanya yang biasa ngerasain gitu, ngejalanin yang ketawa. Makanya beda. Rasulullah rumah tangganya bisa jadi contoh para bapak ibu hadirin rahimakumullah. Makanya Rasulullah ngomong, baiti jannati, rumah tanggaku adalah surgaku. Karena Rasulullah sendiri yang jadi contoh. Kemana Rasulullah pengen pergi, izin sama istri, ngomong, cium tangan istrinya. Lah kita mau enggak kan? Ngomongnya sama bini pengajian, udah di jalan menyimpang. Kita saya juga, kita namanya kan. Makanya kita manusia biasa kan bisa jadi patokan. Makanya Rasulullah ngomong, baiti jannati, rumah tanggaku surgaku. Tuh membuang, gitu membuang. Bapak hadirin rahimahumullah. Dan di tengah masyarakat Rasul itu jadi contoh suri tauladan. Subuh-subuh udah datang ke masjid, tarhim, manggil umatnya. Tuh para bapak, alhamdulillah nih tadi kata kepala lingkungan tadi, alhamdulillah ini sudah beres, udah bisa dinikmati ini musola. Hargai jerih payah yang membangun ini, Pak. Tuh ramein ini musola,
Kalau ini musola rame dengan kegiatan keagamaan dengan sholat 5 waktu, insya Allah kampung ini makmur, rezekinya makmur di kampung ini. Jangan ramenya waktu tahlil doang, cuma rame waktu tahlil doang, diganti. Jangan ke tempat saya, Pak. Tempat saya, ya Allah, ke tempat saya itu kayaknya, Pak, speaker itu di menara itu tahu speakernya yang ketinggian, apa yang ngadepnya, corongnya ngadep ke atas, jadi jojong aja yang aja aja, yang komat yang sholat itu aja orang. Jadi jangan sampai, Pak, ini musola sudah bagus, sudah nyaman, dimanfaatin untuk ibadah. Kita lihat, Pak, musola-musola di luar, apa ya Allah, ini aja nggak, ini mah ya Allah, tuh iceknya kero, nyep tuh, buat ngawiritnya deh. Daripada bapak-bapak pulang, habis maghrib nunggu isya pulang, nggak bakal balik lagi ke musola. Enak di situ ngawirit tuh, ini enak ngawirit, sambil dengar air kali. Ya Allah, kan sebelah kali kan ya, Pak Haji ya, sebelah kali tuh, empuk, enak tuh, udah dibangun, dikasih fasilitas. Nggak mau lihat musola, Pak, tapi titip juga Pak Haji, Pak Lingkungan, biar musola rame ya, kalau bisa yang ajan juga, jangan yang sepuh-sepuh. Iya, jangan yang sepuh suruh ajan, ya Allah ya Robbi, nyiksa itu mah. Yang muda-muda aja. Kalau yang sepuh suruh ajan khawatir habis aja dibawa ke UGD. Ya, suruh aja gitu. Yang muda-muda suruh aja. Biar kedengarannya enak. Alhamdulillah sudah bisa dipakai, sudah bisa digunakan. Alhamdulillah. Di tempat-tempat yang lain kita lihat, ya Allah, musola miris, kipas angin nggak ada, ininya kotor. Yang udah, ya Allah, saya pernah sholat ketemu ambalnya kayak zaman Nabi Adam itu tuh ambalnya. Kalau kita sujud, ya Allah, sakit di sini nih, bekas sampai dari diganti. Ini mah ya Allah, alhamdulillah, duduk nyaman, tidur gak enak ya di sini, tidur kayaknya enak di sini. Ngalahin spring bed di rumah empuknya. Makanya makmurin musola, Pak, makmurin tempat ibadah. Bapak hadirin rahimakumullah, kita kembali ke peringatan maut. Tuh, Rasulullah itu, Pak, dari segi apapun ngalah-ngalahin manusia biasa. Contoh lagi, kalau kita musuhan sama orang, Pak, orang itu pasti dendam melihat kita. Nah, ibu-ibu nih musuhan sama tetangganya, pengen ngaji di musola, tahan muter, tahan, enak ngeliat itu. Kalau Rasulullah enggak. Rasulullah dimusuhin sama orang, dia lewat, dia tegur, dia sapa. Suatu hari Rasulullah biasa kalau lewat mau ke masjid itu, Pak, ditimpuk, dicaci maki. Satu hari Rasulullah lewat, itu nggak ada yang nimpuk, nggak ada yang nyaci maki. Selesai sholat Rasulullah nanya sama penduduk sekitar, wahai fulan kemana? Biasa si fulan yang duduk di sini yang kalau saya lewat saya ditimpuk, kalau saya lewat saya dicaci maki, kemana? Wahai Rasulullah, bahwasanya si fulan yang biasa mencaci maki engkau, yang biasa menghina menipu engkau, dia sedang sakit. Kalau Rasulullah, apa kata Rasulullah? Antarkan saya ke rumahnya. Rasulullah. Kalau kita beda, dengar musuh sakit, mampus tuh aman lu, nggak cepat mati ya sekalian. Kalau kita itu mah, Rasulullah enggak. Rasulullah datang ke pasar dulu. Rasulullah beli tentengan. Jadi bapak kalau nengok orang sakit jangan datang doang, ada yang ditenteng. Yang sakit menamakan, yang nunggu badok pengen bawa tentengan, Bu. Ya, kalau nengok orang sakit bawa tentengan. Jangan datang aja sana. Datang Rasulullah datang, dilihat yang lagi yang biasa menghina dia, yang biasa nimpuk dia itu lagi duduk.
Duduk dia datang, disuapin sama Rasulullah makanan, roti, dikasih minum, ditanya sama si Fulan. Berhubung si Fulan yang biasa nyaci maki Rasulullah ini buta, Pak. Buta yang biasa nyaci Rasulullah ini buta. Disuapin sama Rasulullah. Ditanya sama si Fulan, siapakah engkau? Kata Rasulullah, Rasulullah nggak ngaku. Rasulullah nggak ngaku bahwa itu dia Rasulullah. Dia ngomong diri orang lain. Kata si Fulan tadi yang biasanya jadi Rasulullah, bukan, engkau bukan orang yang biasa nyuapin saya. Orang yang biasa nyuapin saya itu orangnya kasar, ngasih makan saya dipaksa, kasih minum saya dipaksa sehingga saya tersiksa. Tapi kamu lemah lembut, kamu ngasih makan saya sopan santun, lemah lembut. Siapakah engkau? Kata Rasulullah, ana Muhammad Rasulullah. Langsung nangis tuh orang tadi. Langsung, ya Rasulullah, kau lihat di hadapanmu, pada detik ini aku bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tuh, gara-gara apa? Lemah lembut. Tuh, kita mah enggak. Kalau dengar musuh kena musibah, kalau bisa kita selamatkan, mampus banget. Rasulullah, akhlak Rasulullah itu mulia. Dijahatin orang, dibalas dengan kebaikan. Dijahatin, dibalas lagi dengan kebaikan. Rasulullah tidak pernah berbuat jahat, selalu berbuat kebaikan, kebaikan dan kebaikan. Makanya Rasulullah manusia pilihan, manusia yang paling hebat tuh. Orang yang belum diciptain, tapi Nur Muhammadnya sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya sudah terpampang di pintu Lauhil Mahfuz. Orangnya masih lama diciptain, tapi nurnya, namanya sudah Allah ciptakan terlebih dahulu. Kata Allah, kalau bukan karena Muhammad, kalau bukan karena Muhammad, tidak pernah akan aku ciptakan dunia beserta isinya. Masya Allah. Allah nyuruh kita puasa, Allah nggak puasa. Allah nyuruh kita sholat, Allah nggak sholat. Allah nyuruh kita berangkat haji, Allah nggak berangkat haji. Allah nyuruh kita ibadah yang lain, Allah nggak ibadah. Tapi kalau sholawat, innallaha wa malaikatahu yushollu 'alan nabi. Allah nyuruh manusia bersalawat, tapi Allah dulu yang bersalawat kepada kanjeng Nabi. Makanya subhanallah, manusia pilihan. Makanya Bu, jangan pernah bosan Bu selawat Bu. Udah. Mau pengajian ibu-ibu ini Pak paling rajin mau selawatan ibu, mau selawatan. Mau pengajian selawatan, baru satu orang yang duduk selawatan sembari manggil orang gitu. Sambil manggil teman ibu-ibu selawatan. Luar biasa ibu-ibu Pak. Tiap hari pengajian, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, tiap hari pengajian, tiap hari bajunya ganti, tiap hari bayar cicilan. Ada yang 2 kali bayar, Ibu ya. Ada 3 kali bayar bajunya. Udah nggak apa-apa Bu, terusin aja buat pengajian Bu. Lanjutin buat pengajian Bu. 4 kali bayar Bu, terusin Bu. Ya. Yang penting buat pengajian. Insya Allah berkah. Insya Allah berkah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Setelah itu apa? Setelah Rasulullah menyuapkan tadi apa? Orang itu langsung memeluk agama Islam. Kenapa? Dengan tutur bahasa, dengan budi pekerti Rasulullah. Makanya innama bu'ustu litammima makarimal akhlaq. Kata Rasulullah, aku diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk apa? Untuk memperbaiki akhlak manusia. Subhanallah, akhlak sekarang, anak sekarang, ya Allah ya Rabbi, anak sekarang ini nggak ada akhlak sama orang tua, dimarahin sama orang tua, balik orang tua yang dimarahin. Anak sekarang pas saya perhatiin, kalau lewat, kalau ada bapak-bapak duduk kiri kanan, mana ada yang permisi? Nggak ada yang permisi anak sekarang, mana ada? Dia lewat ada orang tua duduk 1, 2, nggak ada. Sallallahu
Kalau anak-anak dulu misi masih dudukin badan, anak sekarang masya Allah. Apa? Ini salah didikan orang tua, apa salah didikan siapa? Jadi tanahnya kita. Bingung. Sekarang ini Pak, zamannya zaman canggih, Bu, Pak. Sekarang ini zamannya zaman canggih. Anak kita memang nggak pernah keluar rumah, tapi dalam kamar pakai handphone. Handphone itu bisa jadi penyakit, bisa jadi bala. Handphone itu, iya. Memang anak kita nggak pernah keluar rumah, tapi dia tahu keadaan di luar rumah melalui handphone. Makanya para bapak ibu sekalian, anak kita dititip-titipin ke majelis taklim, ke TPA, ke pondok, taruh di sana tuh anak biar bisa ngaji, biar akhlaknya terbentuk. Bu, pengen nggak punya anak kayak ngaji tadi? Pengen nggak punya anak laki? Hah? Punya? Ada yang nggak punya? Tuh, pengen kan? Nah, itu nggak gampang nyetak anak bisa ngaji begitu. Nggak gampang. Taruh di pondok, ngaji sama Ustadz Anasa tuh, ada gurunya tuh. Datang anak ibu tapi jangan kayak anak yatim piatu. Maksudnya apa? Kalau anak pengen ngaji itu diantar sama orang tuanya, Pak. Orang tuanya nganter ke rumah Ustadz. Jangan anaknya suruh ngaji, sana ngaji. Iya, seolah-olah anak yatim piatu, nggak punya bapak, nggak punya emak. Karena apa, Pak, Bu? Yang namanya ngaji itu bisa tidaknya ada apa? Ada ridho dari guru. Iya, karena ada ridho dari guru, makanya orang tuanya datang sowan sama ustadznya. Kalau di sini umpama ada Kang Buang ngajar ngaji itu, datang ke rumah Kang Buang, Pak Ustadz, nih saya antar anak saya pengen ngaji nih, supaya bisa ngaji, bisa sholat, ngerti hukum-hukum agama, ngerti bab wudu. Antar nih, tolong dididik Pak Ustadz, saya serahin sama Pak Ustadz, mohon didikan dan bimbingannya. Saya sebagai orang tua nggak bisa ngajarin tuh, titipin. Nanti pulang ibu jangan main pulang aja, Ustadz buatnya diamplopin. Iya, diamplopin ustadznya. Soalnya apa? Listrik itu nggak gratis dari PLN, Bu. Iya, listrik itu nggak gratis dari PLN, bayar. Tanya tuh Ustadz Arnasa, bayar listrik. Bangunan ngebangun, semen beli, bata beli. Jadi jangan nuhun, bayar nuhun. Jangan nuhun, kasih. Biar ustadznya ridho, kasih. Bawain rokok. Rokok apa? Rokok Sampurna mil, rokok ese. Jangan bawain ustadz. Ustadz dikasih rokoknya rokok baja ringan. Baja ringan yang 10.000 diisep bau alang-alang kebakar. Ya Allah ya Rabbi, itu ngajar rasa. Kalau ngerokok baja ringan berhenti ngaji, sakit tenggorokan. Ya Ustadz ya, bawain rokoknya yang enak, Sampurna. Sama ustadz yang pelit-pelit. Iya, sama ustadz yang pelit-pelit, Bu. Kasih berkah insya Allah. Kalau ustadz itu kan kayak Ustadz Arnasa tuh, malam bangun, 2:30 sudah bangun, sudah ngaji, sholat tahajud. Kalau bapak-bapak yang lain saya yakin bangun juga malam, bangun cuma ngencing, habis ngencing ngecengin istrinya nyambung. Makanya pelit-pelit sama ustadz. Bapak Ibu hadirin rahimahumullah, Rasulullah berkaitan dengan semua peringatan yang kita peringati, baik itu Maulid Nabi dan seterusnya, intinya kita diajak untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inti dari ibadah itu para bapak sekalian, intinya kita pengen ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ibadah kita itu menjadi pahala yang dicatat sebagai pahala yang diterima. Kata Rasulullah itu Pak, Bu, hadis ini sering saya sampaikan di mana-mana. Karena ini bisa apa? Bisa menjadi penggugur pahala ibadah kita. Kata Rasulullah, salasun mukhlaqatun, ada 3 perkara
Ada 3 pekerjaan kata Rasulullah, yang mana pekerjaan ini kalau dilakukan oleh kita, apalagi sering-sering kita lakukan, pekerjaan ini dapat merusak daripada ibadah yang kita lakukan, baik ibadah mafdhah ataupun ibadah ghairi mafdhah. Termasuk kita ngadain peringatan ini sia-sia. Kenapa? Karena 3 permasalahan ini yang sering kita lakukan. Ini aja Bu, nggak panjang-panjang. Udah jam 10 lewat tuh. Hah? Ya enak, si ngerongan ini enak, dodok, mangan, ngopi, kita sih ngacok. Ini si dodok mah enak, ngopi, mangan kue, tuh, mari ngerokok, ini gabah, enak terus. Biasanya kalau konser itu 1 jam, lewat 1 jam, beda itu mah, beda. Bukan apa-apa, yang ngomong mah bukan penyuplai dana, penyuplai dananya di bawah saya nih. Kalau kata ini terus ya. Tapi enggak, saya jam 10:30 doa di Umbul Keluwok. Bapak hadirin rahimakumullah, kata Rasulullah ada 3 pekerjaan, ada 3 perkara yang kalau kita sering lakukan perkara ini dapat merusak daripada amalia-amalia ibadah yang kita lakukan. Termasuk nih, sudah capek-capek kita ngerayain Maulid Nabi, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sia-sia perayaan ini. Kita nggak dapat ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama kata Rasulullah, hawa muttaba'un, hawa nafsu yang diperturutkan. Bu, Pak, di lain hadis, di dalam As-Sahihul Ibad itu dikatakan bahwasanya arba'atun jawahir fi jismi bani Adam. Ada 4 mutiara yang Allah titipkan kepada anak cucu Adam. Salah satunya rasa malu, untuk mengimbangi apa tadi, hawa muttaba'un, menturuti hawa nafsu. Kalau hawa nafsunya yang bagus apa? Cakep. Contoh, hawa nafsu pengen ibadah, hawa nafsu sholat malam, hawa nafsu ikut pengajian. Yang repot ini hawa nafsu yang bikin pusing. Bu, hawa nafsu bikin pusing, Bu. Iya. Lihat tetangga punya motor, sibuk. Lihat tetangga beli kulkas baru, sibuk, demam. Lihat tetangga beli mobil, apa mati. Ujungnya laki ini bergebrek, Pak, sebelah rumah beli motor baru, Pak. Apa? Laki ini bergebrek, apa? Karena gengsi, ego, hawa nafsu. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya kredit. Ujung-ujungnya kredit. Udah laki cuma kreditnya ngojek, kredit lagi. Ibu-ibu sekarang ini kan, ya Allah, apa sih kita pusing ibu-ibu sekarang ini? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu pusing, ruwet. Cuma hari Minggu yang gak pusing kalau gak kondangan. Iya, Pak. Ibu-ibu sekarang ini pusing, Senin mekar, Selasa BTPN, ya, Rabu Pantura, Kamis cabe-cabean, pusing tiap hari, hawa nafsu diturutin. Iya, belum Bang Emo. Bu, pengen gak hidup bahagia? Pengen gak rezekinya berkah? Pengen gak tiap hari punya uang? Pengen gak, Bu? Jauhin yang namanya riba, ilangin yang namanya riba. Selagi ibu punya riba, hutang, hidup ibu gak berkah. Selagi ibu ikut pengajian rajin, Bang Emok juga rajin, gitu-gitu aja hidup ibu. Gitu-gitu aja hidupnya, Bu. Makanya jangan sampai ibu berurusan dengan riba, biar hidupnya berkah. Tuh, dengar nggak, Bu? Bu, iya baik sih. Jauhin Bang Emo, udah. Yang namanya Bang Mekar, apalagi BTPN, Pantura, udah jauh-jauhin. Tuh. Kenapa? Ya Allah, Pak, saya pernah, Pak, saya pulang, saya punya majelis belakang rumah, baru-baru jadi waktu itu, Pak.
baru jadi majelis. Salah satunya alhamdulillah saya pernah dapat bantuan dari Pak Haji Wan di bangun majelis. Waktu itu belum saya kasih pintu majelisnya Pak, belum ada uang, belum ada dana di pintu. Saya sholat zuhur ke musola, habis sholat zuhur saya ini ngobrol sebentar, kita jam 1 saya pulang. Karena rumah saya itu kan sama kayak di sini, Pak, pasar kangkung, kan kecil saya lewat sampai jembatan, saya lihat kok di majelis itu ramai orang di majelis, karena belum dikunci. Saya lihat melongo, saya lihat ibu-ibu yang pakai celana segini, yang pakai baju segini. Saya lihat lagi pegang pulpen sama buku, lagi ngomong, saya berjanji satu, taat dan patuh kepada peraturan Mesir. Saya lihatin dari jendela, rupanya lagi sumpah Bang M. Ya Allah, besok saya cari triplek, saya tutup pintunya. Lagi sumpah Bang M. Saya berjanji taat dan patuh kepada peraturan. Ya Allah ya Rabbi. Kenapa? Gara-gara apa? Gara-gara nafsu. Pengen punya handphone bagus, pengen beli kulkas, pengen beli TV, ujungnya maksain diri. Lagi tukang ojek, dapat duit sehari 100.000. Anak ada yang SMA, anak ada yang SMP, rumah ngontrak. Ujungnya pusing sendiri, gantung diri, udahnya. Iya. Taltul. Baru memilu mengenak. Tuh, jauhin namanya riba itu kalau pengen hidupnya berkah. Jauhin, jangan saya punya utang riba. Tuh. Hawa nafsunya dikurang. Kata Allah, banyak-banyak sholawat. Wasta'inu bisobri washolat. Kalau kamu punya masalah, kata Allah, sabar. Allah duluin sabarnya daripada sholatnya. Sabar. Hidup ini butuh proses. Nggak bin salabim langsung gede. Kita lahir juga dari bayi, keluar bayi, umur sebulan, 2 bulan masih nyusu, 3 bulan sampai 2 tahun masih nyusu. Habis nyusu kasih makan pisang baru naik pelan-pelan, masih krim. Proses bertahap hidup tuh. Baru umur 10 tahun makan jengkol. Untuk kalau masih kecil kasih makan jengkol, mati ketawa. Sama kita ini hidup butuh proses, Bu. Sabar. Jangan lihat orang beli ini kita jalalatan pengen, sabar. Nanti juga punya, banyak-banyak minta doa sama Allah, banyak-banyak sholat, sholawat, baca Quran. Tuh. Kata Rasulullah, barang siapa yang bersolat kepada Tuhan sampai sana 500 kali sehari semalam, lam yatakir abada, akan aku jamin dari kepakiran, akan aku kasih rezeki yang bermanfaat, yang luas seumur hidup. Tuh, rezeki itu para bapak ibu, rezeki itu bukan duit aja. Di otak kita ini, mindset kita, rezeki itu duit, rezeki itu umum. Sehat badan, rezeki. Anak gak macam-macam, rezeki. Tuh. Apapun pemberian kurnia dari Allah itu adalah rezeki. Jadi dan punya otak, di otak ini rezeki itu duit aja, mulus. Mau Bu, dapat uang 1 miliar, Ibu nggak bisa ngomong gini. Mau kan? Makanya apapun pemberian dari Allah yang bagus itu rezeki. Kullu hasanatin rezeki. Semua yang bagus-bagus dapat itu rezeki. Jadi jangan punya, ya Allah, kita punya anak yang macam-macam itu, ya Allah, udah rezeki. Anak sekarang SD udah ngikut tawuran, enggak Pak? SD udah ngebunuh itu tawuran. Ibu punya suami nggak main slot, rezeki udah. Sekarang ini apa yang gak hancur sama slot? Hancur sama slot. Polisi dibunuh sama istrinya gara-gara slot. TF malu. Duduk main handphone, nggak tahu lagi main slot. Main slot itu memang pertamanya manis, dikasih tua manis, menang, dikasih menang pertamanya, udahnya dihancurin tuh, mesin dilawan.
hancur kita, mobil hancur, rumah kejual, apapun habis karena judi. Sejarah mengatakan nggak pernah ada orang kaya dari hasil judi. Udah lagi dia pernah selawat, ya Greg, jangan selawat Greg, udah main ke selawat. Nggak ada orang kaya gara-gara selawat. Yang nomor dua apa, Bu? Kata Rasulullah, yang bisa merusak daripada ibadah-ibadah yang kita lakukan, yang nomor dua bahil, pelit, bahil, kikir, korek, tuh itu merusak pahala kita tuh. Jangan sampai bahil, pelit tuh jauh-jauh. Ini mah kita dapat pengumuman dari pengurus musola bahwasanya akan maulidan, satu kakak dikenakan 100.000. Ngocehnya mana-mana. Orang mikir hidup lagi pailit ngomong 100.000 semua. Ya Allah. Padahal ya Allah, 100.000 yang ibu kasih buat perayaan maulid itu yang bahkan menolong ibu para bapak nanti di yaumil kiamat. Gara-gara 100.000. Bu, jangan pelit, jangan suka sesimpenan, Bu. Iya, jangan suka nyimpen, bukan nggak boleh nyimpen, jangan suka nyimpen. Nih, saya kasih analogi ya, gini. Ibu punya emas 200 gram, ya. Ibu taruh di wadah emas. Ibu kunci wadah emas itu. Berapa kuncinya? 1. Wadah emas ibu taruh di dalam kotak, dalam lemari. Ibu kunci kotaknya. Udah 2 pengaman ya. Kotak adanya dalam lemari ibu kunci. 3 kunci untuk ngamanin harta ibu. Lemari dalam kamar dikunci, ada pintu 4 buat ngamanin harta emas. Udah itu apa? Pintu dalam rumah ada pintu depan dikunci, udah 5 buat ngamanin harta ibu. Apalagi belum rumah, pintu depan ada pagar digembok, udah 6 buat ngamanin harta ibu. Udah 6 buat ngamanin harta ibu. Dapat sebulan ibu meninggal. Dapat 7 hari emas ibu ketemu sama suami ibu, dijual buat modal. Sakit hati nggak? Sakit hati nggak emasnya dijual buat modal? Ibu lagi digebukin sama malaikat gara-gara pengajian pakai emas gini-gini. Amin. Akhirnya pakai emas gini-gini tuh. Ibu lagi digebukin sama malaikat. Emas ibu dijual buat modal, sakit hati. Makanya jangan pelit-pelit. Kalau ada perayaan maulid, kata panitia 100.000, ibu kasih 200.000, 300.000. Jangan pelit-pelit. Kalau suami ibu nyumbang 100.000, ibu kasih semangat. Pak, ya, Bapak, jangan pelit nyumbang buat maulid. Kalau ayah ngasih 100, kasih ya 200, 300, biar hidup kita berkah. Itu sama suami. Jangan suami pulang musyawarah dari musola masalah maulid. Ditanya tadi acara apa ya di musola? Acara mau peringatan maulid. Kena berapa satu kakak ya? 100.000. Ayah nyumbang berapa? Ya, ayah nyumbang 150.000 untuk maulid. Udah asal punya otak. Udah tahu anak mau bayar SPP, besok mau bayar listrik, nyumbang 100.000. Ini istri yang masukin ke neraka begini tuh. Jangan pelit, Bu. Kalau suami ibu ngasih 100.000, ibu support, kasih ya 200.000, moga-moga berkah. Jadi kita bertambah gara-gara kita nyumbang maulid. Jangan suami nyumbang dimarahi. Hati, Bu, berkah. Jangan jadi orang pelit tuh. Orang sodakoh yang paling banyak itu, Bu, Masya Allah, Bu, itu ada malaikat khusus yang menjaga buat orang yang rajin sodakoh. Jadi Bu ya, saya ngomong sama ibu-ibu ini karena kalau perempuan itu hubul mal banin, cintanya ke harta. Saya mau beneran, Bu, orang saya sering pengajian sama ibu-ibu. Pak,
Ibu-ibu itu kalau kita selawatan kayak tadi itu ya, Sallallahu ala Muhammad. Ibu-ibu kalau pengajian tasnya gede-gede, ibu. Gede-gede ibu-ibu kalau pengajian tasnya. Entah apa yang dimasukin nggak tahu saya juga. Berdiri lama ibu. Saya sering ngajar para sesi ceramah ibu-ibu. Tas gede-gede berselawatan. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ada keliling bawa itu kardus, keliling bawa kardus. Berhenti ibu-ibu di depan ibu itu tuh. Ini ibu itu bukan tas. Bukan tasnya, pelan-pelan ya, saya liatin aja dari jauh, saya liatin lama, orang udah lama ditarik, dipilih, 2.000-an, ya Allah ya Allah, terus yang nungguin udah 10 menit berdiri. Wajar karena perempuan itu hubul mawar banin, lebih condong, lebih cintanya ke dunia dan ke harta. Jadi kalau pengen sedekah tuh panjang mikirnya. Besok bayar listrik, bayar SPP, cicilan motor, wajar. Ibu jangan pelit, jangan pelit di mana semang sembako kasih, jangan banyak nyimpen, jangan banyak nyimpen, takut suami ibu rajin ke korek, kamu nanti mau ibu buat depo lagi sama suaminya. Terus yang terakhir kata Rasulullah, nah masih masalah sedekah bu. Sedekah ini bu, Allah subhanahu wa ta'ala itu bersumpah dalam Al-Quran buat orang-orang yang pelit, buat orang-orang yang bakhil, buat orang-orang yang kikir. Allah bersumpah dalam Al-Quran, sering kita baca, Bismillahirrahmanirrahim, ara'aital ladzi yukazzibu biddin fadza'ikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Kata Allah, tahukah kalian siapakah orang-orang yang telah menunaikan agamaku? Kata Allah, walaupun sahabat tahun dia pergi haji, tiap bulan dia pergi umrah, tiap malam sholat malam rajin, tiap hari ikut pengajian, tapi orang ini orang dianggap sama Allah, orang ini melalaikan agamanya Allah. Siapakah orang itu? Yaitu orang-orang yang tidak peduli dengan anak yatim dan orang-orang yang pelit, yang bakhil, yang tidak pernah mau mensedekahkan hartanya. Tuh, walaupun saban tahun naik haji, sabar pun tiap malam sholat malam, umrah tiap bulan, Allah anggap orang ini melalaikan agamanya Allah. Tuh, orang bakhil mah di mana-mana dijauhin sama tetangga. Iya, orang bakhil mah di mana-mana dari omongan tetangga. Orang bakhil lewat, orang pelit lewat. Kalau orang baik di mana jadi omongannya yang bagus. Yang terakhir kata Rasulullah, perkara yang dapat merusak daripada pekerjaan ibadah kita, yang nomor terakhir, nomor 3, sombong, takabur, bangga hati, merasa diri paling hebat, merasa diri paling benar. Hati-hati, bukan nggak boleh sombong, bukan nggak boleh dipuji orang. Kalau kita dipuji orang itu hak orang, tapi kalau kita pengen dipuji, na'udzubillah min dzalik. Karena Allah itu Pak di Quran ngomong, kenapa ayat Al-Quran itu dibuka dengan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji itu semuanya punya Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia mah nggak pantas dipuji, manusia mah nggak pantas minta dipuji. Kalau orang puji kita hak-hak dia. Kenal Firaun Pak? Bu, kenal Firaun? Kenal di mana? Pasar Kampung. Firaun itu manusia paling sombong. Dia bangga dia punya kerajaan terbuat dari emas. Dia bangga dengan kekuasaan dia. Dia bangga punya bala tentara ribuan. Sombong dia. Tak kala Nabi Allah Musa datang memperingatkan Firaun untuk tunduk, untuk patuh taat kepada Allah, bangga, sombong, dia ambil panah, dia panah ke langit. Panah tadi anak busur ditangkap oleh malaikat Jibril, ditusukkan ke ikan, dibalikin lagi ke Firaun. Kata Firaun, wahai Musa, kamu lihat anak panahku ada darah, berarti Tuhanmu telah aku bunuh. Bangga dia, bangga.
Dikejar Nabi Musa bersama rombongannya dengan Fir'aun dan bala tentaranya. Sampai Nabi Musa di pinggir lautan, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala minta pertolongan. Sampai Allah mengutus malaikat Jibril berkata kepada Nabi Musa, kamu jalanlah, insya Allah ini akan terbelah lautan. Tak kala Nabi Musa jalan, masih dikejar dengan Fir'aun dan bala tentaranya. Waktu Nabi Musa telah sampai di ujung, Fir'aun masih di tengah-tengah lautan. Allah perintahkan malaikat Jibril untuk menutup kembali lautan. Fir'aun tenggelam. Fir'aun yang ngaku Nabi tenggelam, yang ngaku Tuhan tenggelam Fir'aun. Baru dia ngomong, amantu Musa wa Harun, aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Telat, udah mau mati baru ngomong. Tuh. Udah mau mati baru ngaku beriman kepada Allah. Udah telat, kata Allah tenggelamkan, matikan segala Fir'aun dan bala tentara itu. Makanya sampai sekarang janji Allah dalam Al-Quran, siapa saja orang yang tenggelam mati di lautan pasti akan nimbul. Sebagai apa tuh Fir'aun? Sebagai contoh sampai sekarang gak hancur tuh jasadnya. Contoh tuh Fir'aun yang hartanya banyak, bala tentaranya banyak, istana dari emas, mati sombong. Dan rata-rata yang orang yang sombong matinya itu sepele, nambut, sombong. Matinya apa? Binatang masuk ke hidungnya, di otak bersarang, mati. Kalau kita apa yang kita mau sombongkan? Orang makan aja dapat bantuan dari EPA, beras raskin, mau sombong. Oh lo mencongol. Makan aja dapat bantuan dari EPA, beras raskin. Yang didata, kalau tidak sama RT, ngamuk sama RT-nya tuh. Mau sombong, apa yang kita sombongin? Apa yang kita mau banggakan? Jangan pernah sombong. Tuh, kata Allah tuh. Tentang-tentang baru jadi bininya RT, udah ngengkeng. Jangan sombong. Bininya RT di sini. Bukan RT. Bukan RT sini, bukan. RT sana mah, sini mah enggak. Nggak beda sama. Tuh, yang terakhir sombong. Sombong itu pakaiannya Allah, selenangnya Allah. Jangan pernah coba-coba menggunakan pakaian Allah. Kalau kita sampai menggunakan pakaian Allah, siap-siap kehancuran akan datang menyerang kita. Para bapak hadirin rahimahumullah, 10:30 mulai jam 9, 1 jam setengah udah. Bukan saya panjang lebar Pak, jarak saya sama air jauh. Panitia nggak ada yang ngerti nyamperin nasi air di sini. Jadi ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan saya mohon ampun pada Allah, dan saya akhiri wabillahi hidayah wa taufiq wal inayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah mengucapkan kepada Ustaz Naziratul Dr. PDI yang telah menyampaikan ceramah agamanya, sehingga kita bisa memetik hikmah dan intisari-intisari yang beliau sampaikan terkait dengan teladan dari Baginda Rasulullah Muhammad SAW. Baik Bapak Ibu, kita meningkat ke selanjutnya, yaitu doa sholat yang dipimpin oleh Ustaz Muhammad Arnasa pada Ustaz Islam. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqabbal jami'al hajat wa tuqabbirna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una indaka a'la darajat wa tuballighuna aqsar ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'da mamat innaka ala kulli shay'in qadir.
Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rzuqna ma'an nabiyyina wa hudal mursalin wa hudal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna auladana wa talamidana fuqaha wa ulama wa la tusallit alaihim dzulman. Allahumma ftah lana abwabal khair wa abwab barakatuh fi hadal majlis. Allahumma barik ma fi istighfari maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadal majlis. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa tahiyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu, dalam berakhirnya pembacaan doa tadi, maka berakhirlah acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di tahun 2020 14 tahun Hijriah di Islam. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semua. Semoga kita diberikan oleh Allah kesehatan, kelancaran rezeki, berumur panjang sehingga kita bisa bertemu kembali dalam acara-acara Maulid Nabi di tahun-tahun selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Saya selaku pembacara mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah, dan pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة حادينا حمل الإسلام لنا دينا فسلام الله على هادي الكون يرحل عنينا فسلام الله على الهادي الكون يرحل عنينا.
Ya